Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di depan saya ini ada Toyota Hilux. Toyota Hilux 2019 bulan 1, faktur dan pembeliannya NIK-nya 2018. Pemakaian 2019. Pajaknya hidup, kirnya hidup, bannya tebal, bodinya mulus. Pokoknya udah tinggal pakai aja. Ini kita samperin nih mobilnya ya. Keren ya. Gagah. Dengan over fendernya yang meliuk-liuk nih. Kalau kita lihat tuh over fendernya. Detail ya. Ada Hiluxnya, dia dengan bangga mempersembahkan bahwa ini tuh Hilux loh. Kenapa bangga dengan Hilux? Karena Hilux ini udah terkenal dengan ketangguhannya. Kalau kita lihat di reviewnya Top Gear, mobil ini dipakai maksimal, dijatuhin dari atas gedung, diceburin ke laut dan lain sebagainya, masih bisa hidup. Mesinnya masih bisa hidup, tinggal diutak-atik dikit, hidup lagi. Jadi sasisnya emang kuat banget nih. Kalau kita lihat sasisnya ya, tuh, tebel banget, udah terkenal nih, paling bandel ya. Sasisnya tebel banget. Mesinnya Toyota. Ini semua bodinya juga kaleng ya, original. Dan ini Hiluxnya tipe G. Kalau tipe G ini udah ada lampu sen, udah bisa lipat sendiri. Sini udah chrome. Ada ini apa namanya, sun visor buat kalau hujan dibuka dingin, udaranya segar. Kalau yang suka touring-touring gitu kan. Audionya udah enak, udah ada Twitter. Speakernya juga standar Toyota, enak banget. Dan yang paling kerennya, double cabin ini Hilux ada ini loh, airbag untuk anak kecil. Jadi bisa dimatiin airbag sebelah sini. Jadi kita bisa bawa kursi bayi di depan. Jadi kalau ada balita, kursi bayi di sini atau ngadep belakang, rear facing, itu airbag ini akan nonaktif, jadi nggak akan mengembang dan nggak akan mengenai bayinya. Jadi itu keamanannya. Jadi di sini bisa dimatiin airbagnya, bisa diaktifin. Ini kalau kita lihat, nah itu on, bisa off untuk passengernya. Tinggal pakai kunci aja. Kita mau lihat ininya, colokinnya seperti ini. Ini posisinya lagi di on kan. Nah ini kuncinya Hilux, masukin. Nah, kita putar ke sini, ini airbag akan mati nih, off. Tapi ini kalau bawa kursi bayi, kalau nggak bawa, kita on kan. Gitu. Dan Hilux ini punya kotak laci ada 2 nih, ya. Canggihnya ini apa? Ini ada kulkasnya. Ini yang atas. Ini kan AC, dia tembusin ke sini nih. Kita nyalain ya. Nah, nih bisa dibuka nih. Tuh. Jadi AC anginnya dari sini bisa masuk sini, dengan ini kita buka on off-nya tuh. Jadi kalau naruh minuman di sini itu jadi dingin. Ini sementara naruh tisu aja supaya enak dilihat kompartemennya nih, yang ini. Biasanya tisu taruh di situ sih. Baru laci bawah adalah laci yang benerannya. Dan ini ada kuncinya. Jadi kalau mau bawa apa ya, duit, ini kan mobil cuan nih, mobil untuk cari duit ya, pasti banyak bawa duit dong. Minimal lacinya bisa dikunci lah, setidaknya agak aman lah. Kalau kacanya dipecahin, dia susah buka laci ini. Kalau dikunci susah, ini bukanya mau dari mana, dari bawah tarik juga susah, keras. Tapi kalau naruh tas kan tinggal ambil gitu. Nah ini keamanannya luar biasa. Ini buku servisnya, buku pedomannya masih ada lengkap semua. Ini kir selalu diaktifkan, kirnya aktif ya. Oke, dan ini apa ya? Nah, ini browser Hilux tuh. Nah ini dia. Kalau kita lihat Hilux ini tipe apa sih? Ini adalah tipe G. Kalau tipe V itu matic. Tipe G manual. Jadi tertinggi, tapi yang manualnya pun canggih. Manualnya ini 6 percepatan tuh. R-nya maju ke depan.
6 percepatan. Dan tuas ininya sudah diputar, model putar, tuas 4x4-nya. AC-nya juga canggih, dia udah bisa ke kaki, ke kaca, udara luar, udara dalam. Audionya sudah double din, bisa Bluetooth. Lanjut ke bagian bawah. Ini ada tombol canggih yang mahal nih. Namanya differential locker. Jadi ketika kendaraan ini stuck di lumpur atau di pasir, kita pakai ini. Ini untuk mengeluarkan kendaraan di saat macet. Hanya ketika mau mengeluarkan di saat stuck atau di saat kepater atau di saat apa ya namanya ya, terjebak. Jadi kalau di manual booknya tulisannya gitu. Hanya digunakan ketika kendaraan terjebak di medan yang sulit. Jadi nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Pakai ini, amunisinya langsung bisa jalan lagi. Di sebelahnya ada fog lamp depan, bawaan pabrik, jadi awet. Kita lihat di sini kelengkapan dari tipe G. Nah ini kalau kita lihat nih, nah ini paling bawah ya. Paling bawah itu tipe E. Tipe E ini velg kaleng, nggak ada footstep. Ya seperti inilah gambarannya. Tipe G-nya langsung mewah tuh. Tipe G dan tipe V, nah dia sama tuh. Udah ada footstep, udah ada krum-krumannya lengkap. Kita lihat kelengkapannya, ada ABS, ada 17 inch velg, ada audio di setir, ada Bluetooth iPod ready, double din. Itu dia di tipe G. Tilt steering teleskopik ininya apa? Nah ini rear differential lock system tuh. Help secure traction when driving in muddy terrain. Tuh, when the vehicle is stuck. Cuma ada di tipe VGE double cabin. Oh, yang 4x4 semua dapat nih. Tapi yang baru ya, yang 2019. Kalau yang lama kayaknya nggak ada dia di vlognya, differential locker. Seperti itu. Dan ini mesinnya mesin baru, 2400 cc. Tapi tenaganya lebih gede dari yang 2000 yang mesin lama. Mesin lama itu kan 2500 cc. Kalau mesin baru 24, tapi tenaganya gede dan BBM-nya lebih hemat. Itu kelebihannya yang mesin baru. Satu lagi kelebihannya, mesin 2GD ini lebih halus banget dibandingin yang 2KD. Itu kelebihannya. Ini kompartemennya masih rapi semua ya, jok-joknya masih rapi, original pabrik nih. Ini juga masih rapi semua tuh. Kita lihat ke bagian belakang. Nah, ini bagian belakangnya. Mewah, tipe G. Ada tempat naruh barangnya di sini. Karena ini mobil dipakai dalam kota aja. Tuh, plafon-plafonnya bersih semua ya. Masih diplastikin. Stiker-stiker pabrik pun masih ada nih yang nempel di lampunya tuh. Ada tempat kacamata dan lain-lain. Kelengkapan yang ada di tipe G. Dan Hilux ini kelebihannya ada pegangan ini untuk naik nih. Biasanya bos-bos engineer naik di belakang dengan mudah. Ini kalau kita buka bagian bawahnya ini tinggal ditarik, ada talinya. Nah, ini tempat toolkit atau apa ya, alat-alat untuk buka-buka baut roda. Di sebelah sana juga ada lacinya satu lagi, itu buat dongkraknya di situ. Di sini masih bisa nyimpen nih. Ini buat, kelihatan nggak ya? Nah, ini segitiga pengaman. Nah, di bawah dalam situ segitiga pengamannya. Oke, jadi bisa menjelajah dengan nyaman dan aman di dalam Hilux ini. Nah, ini sudah ada footstepnya nih. Kalau tipe G ada footstep. Bannya juga sudah Matren ya, MT. Lalu kaca filmnya, ini kaca film bagus ya, pakai Lumar. Jadi dingin. Jadi kalau keluar kota itu di dalam nyaman banget. Dingin, maksudnya panas-panasan itu nggak panas karena AC-nya dingin banget. Ditambah terik matahari nggak bisa masuk ke dalam. Bisa masuk tapi panasnya nggak, panasnya ditolak dia. Dan ini baknya sudah ada ini ya,
pelindung, jadi kaca depannya aman. Tapi kadang suka ada yang nggak suka beginian, ini bisa dibuang sih, dicopot. Ini velgnya dapat 17 inch. Dan ini juga dapat bumper belakang yang kuat banget ya. Ini besi. Masih mulus semua bumpernya, nggak ada penyok, kanan kiri semuanya mulus. Tuh, mulus mengkilap, ini yang bikin keren. Chrome American style, dan chrome-nya ini awet banget, kayak mobil DX dari tahun 80-an sampai sekarang tetap masih mengkilat, tinggal gosok aja mengkilat terus dia. Chrome-nya nggak hilang-hilang. Itu dia kelebihannya bumper chrome Toyota. Ini sudah ada lampu tengahnya, jadi lebih aman ketika mengerem. Dia nyala 1, 2, dan 3, jadi menghindari tabrak dari belakang. Ini Toyota bikin begini-begini nih, ada gunanya nih untuk aerodinamisnya. Lanjut ke sampingnya. Nah, ini ada emblem 4x4, stikernya masih original. Ini masih kaleng semua ya, kaleng. Kita mau lihat belakangnya seperti ini. Itu dia, masih mulus semua. Stiker-stiker pabrik juga masih ada tuh, nempel di situ tuh. Tuh. Di apa namanya? Kardan. Bannya tebel-tebel. Bedliner. Udah lengkap. Bawa barang gak lecet, gak penyok, aman. Kita buka yang sebelah sini. Sama seperti ini. Nah, ini kalau mau buka ini tinggal tarik aja nih. Ini buat tempat dongkrak yang di sini tadi. Ini ada gantungan. Nih kalau suka beli sate kan bingung tuh gantungnya di mana. Ini ada gantungan, disiapin sama dia nih. Jadi naruhnya gampang, nggak tumpah kuah satenya. Atau beli apa? Ini maksimalnya berapa? 4 kilo kuat ya. Kanan kiri itu ada tuh. Jadi sangat mengerti ini apa namanya, keinginan orang Indonesia. Dan ini ada child lock-nya ya. Jadi ini kayaknya kalau di luar negeri dipakai untuk mobil keluarga kali ya. Dia siapin banget child lock untuk anak-anak. Terus di depan untuk bawa kursi bayi. Tapi kemarin saya emang pakai mobil ini untuk camping sama anak saya dan emang nyaman. Dan dia bisa duduk di depan pakai kursi bayi karena itu bisa dimatiin, jadi mudah. Ini kuncinya, sistemnya model lipat, bisa dilipat, bisa dibuka. Tuh, kita masukin. Dan ini sudah ada turbo timer. Nih ada turbo timernya, jadi turbonya lebih terawat. Sekarang kita ke bagian kolong, kita nyalain blitznya. Nah, ini kolongnya seperti biasa. Ini di bagian booster rem. Booster rem terlihat beningnya semua, masih segel. Ini berarti nggak ada nggak ada banjir, nggak bekas banjir ya mobil ini, bersih. Ini soket soket OBD juga bersih tuh, nggak ada lumpur ya. Kalau bekas banjir biasa ada lumpur-lumpur di sini masuk ke dalam soketnya tuh. Ini bening semua. Dan ini ada airbagnya sampai bawah dong. Jadi ini benar-benar mobil dengan penuh safety. Ini kuning-kuning nih kabel airbag nih. Nih ada airbagnya di lutut. Airbagnya banyak deh, sampai lutut-lutut ada airbag. Ini sudah automatic, power window, central lock, kaca di lock. Ini untuk retracknya, spionnya bisa lipat sendiri. Oke, sekarang kita naik. Ini enaknya pakai footstep, bisa naiknya gampang. Oke, sekarang kita nyalain mesinnya dulu. Nyalain mesin, lihat ya, indikatornya semua nyala ya. Lalu kita nyalain, indikatornya semua mati. Cek engine, airbag, semua indikatornya mati ya. Berarti mesin dalam kondisi normal, siap pakai. Tidak ada masalah di mesin dan lain sebagainya.
Ini ada, nih kita nyalain nih. Nah, ini dia tuh. Sampai ada audio di setirnya. Suaranya enak ya, bisa ganti di sini, kecilin dari sini. Lalu di sini ada juga, nah ini biasa ya, ini konsumsi BBM 1:12. Ini dalam kondisi jarang dipakai, cuma dipanasin doang, padahal tetap aja irit dia. Nah ini kondisinya, AC-nya mewah ya, mudah dipakai. Ini ke kaki enak semua. Ini 4x4-nya, ini tinggal di ini. Kalau mau masukin 4x4 jangan lupa ini diinjek dulu nih kopling. Ini netral kondisinya, ini diinjek baru diputar. Kadang-kadang orang nggak tahu cara pakainya gimana nih, main putar aja tapi kok nggak masuk-masuk. Nah ini nanti kan akan kedip-kedip nih. Nah tuh kedip-kedip kan. Nah ini kita injek nih, nanti dia akan masuk ke depan atau ke belakang. Misalnya kita masukin lagi nih, kalau klip-klip berarti dia belum masuk. Kita putar ke 4, low 4. Nah misalnya ini nggak masuk nih, kita lepas rem tangan, majuin. Nah atau mundurin dikit sampai dia masuk ke low gearnya. Oh ini saya belum pakai sabuk pengaman jadi bunyi. Ini matiin 4, ini masukin. Nah ini kalau didengerin ya, dia ngelepasnya secara elektronik. Kita ini kan 4x4 nya aktif ya, kita matiin 4x4 nya. Nah dia kebuka, ini masuk ke 4H nih ya. Ini kopling harus tetap ditekan nih kalau lagi ganti ini, supaya dia masuk sesuai dengan di buku pedoman Hilux. Nah ini baru 4x2 dia. Tarik lagi rem tangan, seperti itu. Mesinnya halus ya. Oke, kita mau dengerin mesinnya, boleh. Kita buka dulu nih. Ini kacanya otomatis. Dan ini cara penggunaan diferensial. Use only, ingat ada kata only, hanya ketika kendaraan sedang stuck atau sedang terjebak. Udah, hanya digunakan sekitar itu. Jadi jangan digunakan saat jalan atau saat macam-macam, itu jangan. Karena nanti susah dibelokin mobilnya. Oke, kita lihat ke depan. Ini pentilnya warna hijau, berarti pakai nitrogen supaya lebih nyaman dan aman. Ini kir-kirnya lengkap ya, satu, ini kir yang terbaru ada semua. Oke, ini depannya kita buka dulu. Dan ini kondisi sudah terbuka. Mesinnya halus, aki kering, ngaki baru nih, saya baru beliin. Ini dia mesin 2GD yang halus, terkenal harus irit dan bertenaga. Mau lihat turbonya boleh, nih turbonya nih. Turbonya nggak usah gede-gede, kecil aja, tapi tenaganya gede. Normal ya. Suaranya bisa didengar, bentukannya halus. Oke, coba sekarang kita matikan. Ini matiinnya pun karena sudah pakai turbo timer. Ketika kita cabut, nih mesinnya nggak mati. Dia nunggu 1 menit nih, klip-klip ya. 1 menit klip-klip. Jadi 1 menit kemudian baru kita mati, baru mesinnya mati. Ini bisa dikunci dari luar, kita kunci dari luar, ntar dia mobil mati sendiri. Misalnya ini seperti ini nih. Misalnya ya. Nah ini kita kunci nih. Ceritanya kita tinggal. Oh, kap mesinnya kebuka. Kap mesinnya harus ditutup dulu. Jadi baru dia bisa ngunci. Nah, misalnya gimana kalau lagi buru-buru, kita nggak mau nunggu 1 menit? Gampang, ini ada caranya, ada tulisannya ini stop. Jadi timer kita langsung matiin stop. Langsung mati nih. Nah, kan langsung mati ya. Seperti itu.
Oke, sekarang kita cek ke bagian dari mana dulu nih. Dari sini boleh. Ya, ini baut-bautnya ya. Ori tuh. Nggak dibuka-buka. List-listnya original. Ini dari pabrik masih ada nih. Ini list-listnya semua masih ori. Nih, plastik-plastik. Pinggir-pinggir masih ada juga plastik ini. Pinggir-pinggirnya masih utuh semua, utuh semuanya nih tuh. Ya, stiker ini juga masih ada, masih asli pabrik semuanya, original pabrik. Lihat bagian depan, sasis tengah juga bisa tuh kalau kelihatan ya. Nah tuh masih utuh semua ya, normal. Ini dia mesinnya, gagah. Udah tinggal pakai aja, jalan-jalan keliling Indonesia. Dah, ini kondisi ditutup. Tuh, wih. Mau lihat kolongnya boleh? Kolongnya, tuh dia kolongnya ya. Besinya masih utuh semua, jalan on road aja. Nggak ada penyok-penyok, kolongnya masih mulus. Mobil nyaman, bisa hematnya kayak LCG sih, irit banget, bisa 112. Kalau di tol bisa 116 ini, tol Bandung Jakarta 116 117 bisa. Soalnya agak turunan sih jalan itu dari Bandung ke Jakarta. Tapi kalau datar-datar ya 115 lah. Saya agak-agak lupa, takutnya salah nanti infoinnya. Yang pasti iritnya luar biasa lah. Oke. Jika Anda ada yang berminat dengan mobil gagah ini, mobil gagah dan terkenal tangguh, sedunia udah mengakui ketangguhannya, sedunia. Sampai kalau nonton YouTube cari aja Hilux Top Gear atau Hilux Indestructible lah kalau nggak salah namanya. Pokoknya Hilux yang lagi diuji aja. Hilux penyiksaan Hilux apa ya? Hilux Torture kali ya. Nah, iya coba aja deh. Ada di situ. Dia diangkat ke atas gedung, dijatuhin, habis itu diceburin ke laut, direndam, ditarik lagi keluar, habis itu pas di luar, dites nyala, kan nggak mau nyala tuh, tapi diutak-atik dikit tuh, cuma pakai obeng kunci 10 doang, satu, nggak tahu apanya yang rusak, dibenerin, nyala lagi mobilnya. Itu Hilux tuh, bandel banget mesinnya, sasisnya juga kuat banget. Terkenal Hilux tuh jarang ada yang sasisnya patah, jarang ada yang kropos, yang dia kuat banget, tangguh. Itu dia dari kelebihan dari Hilux ini. Makanya untuk harga jualnya pun dia paling stabil. Oke. Untuk yang mau coba Hilux atau pecinta Toyota yang udah yakin dengan durabilitasnya, daya tahannya, keawetannya, silahkan mencoba lagi atau memilikinya. Bisa langsung telepon atau WA ke nomor yang tertera di deskripsi atau di judul. Yang pasti ini kondisi masih 95%, tapi harganya kalau sekarang udah 400. Yang pasti worth it lah. Apalagi kalau bisa menggunakan dengan baik dan benar. Ini di belakang udah pasti untuk bawa cuan, guys. Yang namanya mobil ini mobil produktif, mobil produksi, tapi produksi dan kegantengan seimbang dia tuh. Gagah iya, produktif iya, buat apa ya, cowok-cowok muda atau kontraktor ini cocok banget. Apalagi ya yang cocok pakai ini, hobi juga cocok banget sih. Mau bawa motor trail, mau bawa apa, semua juga enak lah. Mau camping, camper van, udah pasti dia bisa naik turun gunung, bisa camping di tempat yang paling tinggi gitu. Misalnya 2600 mdpl atau apa, ini mobil ini udah pasti nyampe ke atas. Yang lainnya nggak nyampe karena 4x2 atau ground clearance-nya rendah. Nah, mobil ini pasti bisa. Jadi bisa menikmati tempat yang sulit dijangkau. Cuma ya pemilik mobil 4x4 lah yang bisa menikmati tempat-tempat indah itu, yang tertinggi-tinggi itu ya.
Itu kelebihannya punya mobil 4x4. Itu kalau weekend. Kalau weekday kita bawa cuan di belakang guys. Bawa cuan, ya apa ya, komoditas gitu loh. Bisa lah pasti. Kalau bisa digunakan, mobil ini akan jadi ATM untuk pemiliknya. Yang pasti ATM yang nggak perlu diisi saldo, tapi dia yang ngasih. Tinggal keluarin aja dari mobil ini. Namanya juga mobil produksi, mobil produktif. Bahkan bisa balik modal, udah banyak sih perusahaan-perusahaan beli ini itu sebagai mobil produksi dan BEP. Dia maksimal 2 tahun lah, 2 tahun 3 tahun dari baru itu udah BEP mobil ini. Oke, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Jika suka dengan mobil ini, segera hubungi nomor yang tertera di deskripsi atau di judul, telepon atau WA silahkan. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.